Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan wa ukhti semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa menyelenggarakan kegiatan majelis subuh virtual. Ini sesuatu yang baru di lingkungan kita, dan ini juga sebagai jawaban gitu ya dalam menghadapi kondisi dan situasi hari ini. Karena seperti kita tahu bahwa saat ini kita tidak boleh kumpul-kumpul ya. Meskipun demikian, menuntut ilmu itu sebuah kewajiban, meningkatkan kualitas diri kita juga merupakan sebuah ikhtiar yang harus terus-menerus kita lakukan. Oleh karena itu, Majelis Dakwah Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan pengajian virtual ini. Dan alhamdulillah gayung bersambut Al-Mukarram Al-Ustad yang saya hormati Dr. Tiazen Al-Hakimi gitu ya, menyediakan waktu dan tenaganya untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Al-Ustadz Tiazen Al-Hakimi yang sudah meluangkan waktu, yang sudah menyediakan diri untuk berbagi ilmu dengan kita. Mari kita sama-sama doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keluangan waktu sehingga bisa istiqomah untuk membimbing kita dalam mempelajari Al-Quran, sesuatu yang sangat penting menurut saya. Memang ini kegiatan baru sehingga wajar saja kalau bagi sebagian orang bangun setelah subuh itu enaknya sih gahwa ya, sambil berbincang atau apa. Tapi saya kira ini sesuatu yang mungkin tradisi yang baru dan kita kan katanya harus adaptasi kebiasaan baru gitu. Jadi ini sebuah kita juga harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, dan ini adalah kebiasaan baru yang insya Allah khair kalau menurut saya begitu ya. Kita setelah sholat subuh kemudian mengisinya dengan mendapatkan ilmu ya, apalagi ilmunya ini ilmu tentang Al-Quran yang insya Allah luar biasa manfaatnya bagi kita. Oleh karena itu, saya juga ingin mengingatkan kita semua ya, ada adab-adab yang mungkin perlu kita terapkan walaupun kita virtual, walaupun kita tidak bermuajahah secara langsung. Tapi mohon juga dalam menuntut ilmu begitu ya, ya kita tetap memperhatikan adab-adab lah gitu ya. Misalnya ya kita sungguh-sungguh memperhatikannya walaupun yang kita hadapi itu adalah laptop atau gawai misalnya. Mungkin ya tidak elok juga kalau sambil tiduran misalnya. Bukan apa-apa supaya ilmunya menerap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Tiazen Al-Hakimi dan antum wa anti semua begitu ya yang sudah berpartisipasi. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan ruang waktu, dan kita istiqomah untuk bisa menjalankan salah satu perintah agama yaitu thalabul ilmi. Terima kasih. Sekali lagi dan kepada majelis dakwah, kemudian teman-teman pengurus yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ya, terima kasih untuk Ustadz Khalid Haras ya. Sebelum kita masuk ke tema inti, mohon izin menyampaikan beberapa aturan ya untuk peserta ikhwan. Silahkan jika ingin mengaktifkan kamera, bagi yang akhwat untuk menonaktifkan kameranya. Alhamdulillah Ustadz Tiazen sudah bergabung dan insya Allah pagi hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Falaq ya, surat yang kita familiar ya sehari-hari membaca surat ini, dan tentu maknanya juga perlu kita pahami ya supaya
apa yang kita baca ini bisa benar-benar meresap dan bisa diambil hikmahnya. Tanpa berpanjang lebar, kita sambut terlebih dahulu Ustadz Yazen. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Belum terdengar ya? Klik unmute dulu mungkin. Ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah terdengar jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ini kali ketiga ini ketemu lagi. Masya Allah. Tafadhol Ustaz, mungkin langsung aja bisa dimulai. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini. Wabil khusus Ustaz Khalid yang Masya Allah ilmunya. Saya jadi malu ini menyampaikan kajian. Padahal ada Masya Allah ulama, ada asatiz, ada habaib yang luar biasa. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada guru kita, Ustadz dan Ammi Kamal An-Naqib. Semoga insya Allah semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir hari ini sehat selalu. Semoga insya Allah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan insya Allah Allah menjaga pertemuan ini sehingga menjadi pertemuan yang istiqamah, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita lebih termotivasi untuk tadabbur dan khusyuk saat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah salat maupun ibadah-ibadah yang lain. Kan Al-Quran ini bukan hanya dibacakan di dalam salat, walaupun itu sesuatu yang sangat penting, yang paling penting untuk belajar tadabbur Al-Quran dan khusyuk Al-Quran dan tafsir Al-Quran, kita untuk menyempurnakan salat kita. Tapi bukan hanya di dalam salat, kita memerlukan untuk membacakan surat An-Nas, surat Al-Falaq setiap setelah salat. Kita memerlukan untuk melindungi diri kita. Kita memerlukan untuk berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat membaca Al-Quran. Nah, saat kita membacakan Al-Quran, sebagaimana yang telah disampaikan, jangan sekedar kita menggerakkan bibir dan lidah aja. Karena makna dan ibadah dan bacaan Al-Quran itu tidak bermakna. Tidak bermakna. Tidak ada artinya. Kalau kita selalu hanya membacakan Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, walaupun setiap hari kita khatam Al-Quran, tidak ada maknanya. Karena inti itu daripada Al-Quran, ketika diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, liyadabbaru ayatihi, kitabun anzalnahu ilaika, liyadabbaru ayatihi. Kitab ini, Al-Quran, diturunkan kepada Muhammad dan umat Muhammad supaya apa? Liyadabbaru ayati, dengan tujuan yang paling utama supaya kita mentadabburi artinya, supaya kita mengetahui maknanya, supaya kita khusyuk saat kita melakukan bacaan Al-Quran atau mungkin menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Bukan inti daripada Al-Quran berapa juz engkau baca setiap hari. Enggak. Itu bukan. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membacakan dan mentadabburi. Tidak pernah disuruh di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis untuk membacakan 1 juz setiap hari, 2 juz setiap hari, 3 juz setiap hari. Tidak. Tidak. Cuman bagi orang yang hafiz Al-Quran, sudah 30 juz hafiz, supaya mereka selalu merajaah, harus diulang-ulang terus. Kalau tidak, maka mereka akan lupa. Nah, itu hanya bagi orang hafiz. Tapi bagi kita sebagai manusia, bagi orang beriman, orang muslim, supaya ini kayaknya mungkin suaranya terulang-ulang. Nah, supaya kita bisa melakukan ibadah bacaan Al-Quran, maka harus dibacakan Al-Quran walaupun 1 ayat, 1 halaman, setengah halaman. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Asal ada tadabbur Al-Quran. Nah, itu salah satu tujuan kita dalam kajian ini. Nah, mudah-mudahan insya Allah menjadi kajian yang bermanfaat. Kemarin Alhamdulillah sempat kita belajar beberapa surat-surat yang sangat penting, yaitu surat yang paling agung, yaitu surat Al-Fatihah. Yang kedua, surat An-Nas yang sering dibacakan di dalam salat. Entah itu karena pendek, kita ingin menyelesaikan salat kita secepat mungkin, atau mungkin karena surat-surat yang ada banyak berkahnya, ada banyak keutamaannya dan kelebihannya. Nah, hari ini insya Allah kita bersama-sama akan mengkaji satu surat yang sangat penting juga, yaitu surat Al-Falaq. Telah minggu kemarin kita bersama-sama membahas tentang asbabun nuzul. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat An-Nas? Nah, ketika surat An-Nas ini diturunkan, yang berurutan 21. Ada surat yang sebelumnya berurutan 20.
Berarti 20, langsung ini 21. Surat Al-Falaq turun dulu, langsung setelahnya turun surat An-Nas. Supaya apa? Supaya melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejahatan sihir dan penyihir. Nah, kan sebagaimana yang telah disampaikan pada minggu kemarin, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir. Tapi jangan salah paham. Kalau ada seseorang di antara kita kena sihir, pasti akan sering lupa, pasti akan sering menceritakan banyak hal yang tidak pernah terjadi, pasti akan terganggu agamanya, pasti akan terganggu ibadahnya, akan terganggu juga perilakunya kepada manusia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Ketika kena sihir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhayal sesuatu yang tidak terjadi aja. Tapi tidak pernah terganggu bacaan Al-Qur'annya, tidak pernah terganggu agamanya, tidak pernah terganggu juga ibadahnya. Yang terganggu hanya Rasulullah SAW hanya mengkhayal ada sesuatu terjadi tapi tidak terjadi. Seperti apa? Seperti, hai Aisyah, tadi malam saya baru datang dari istri saya yang bernama Saudah ibn Zam'ah. Padahal beliau tidak sama Saudah, beliau bersama Zainab atau Maimunah bin Harith. Jadi seperti itu Rasulullah SAW mengkhayal sesuatu yang tidak terjadi. Nah, ketika Rasulullah SAW kena sihir, itu sakit kepalanya itu luar biasa. Sampai sakit kepalanya itu menurut Ibnu Katsir sampai 6 bulan. Menurut Al-Qurtubi sampai 1 tahun. Nah, menurut beberapa riwayat juga 40 hari. Nah, Rasulullah SAW diberi wahyu 2 surat supaya terlindungi dari segala kejahatan syaitan. Nah, 2 surat itu apa? Yang pertama adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua adalah Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas kita sudah alhamdulillah bersama-sama mempelajarinya. Hari ini kita bersama-sama akan mempelajari surat An-Nas. Nah, surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq marilah kita bersama-sama membacakannya satu ayat per satu. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq. Supaya kita termasuk orang yang membacakannya secara benar, maka jangan dibacakan kul. Nah, karena akan merubah makna. Maka harus dibacakan qul, qul, qul. Nah, dari bagian yang paling yang terjauh dari lidah, dari rongga mulut. Kan ini rongga mulut. Ini rongga mulut. Kalau di sini, ini sudah mulai tenggorokan. Kalau ini semuanya rongga mulut, ya. Bayangkan ya. Nah, tempat qaf di sini. Nah, di sini sudah tenggorokan. Qaf di sini. Nah, maka jangan sampai kita membacakannya, memajukannya ke depan. Kalau dimajukan ke depan, itu artinya kaf, ka. Kalau menjauhkannya ke dalam rongga tenggorokan, maka itu akan menjadi gha. Qul. Tapi kalau kita mendekatkannya atau memajukannya, maka itu akan menjadi kul, seperti ka. Maka kita harus, saat kita ingin membacakannya, maka harus dibacakan dari tempat ini, tempat terjauh dari rongga mulut. Nah, qul tanpa mengeluarkan udara. Nah, jadi tidak ada udara yang mengalir saat kita membacakannya. Nah, apa artinya qul? Katakanlah. Siapa? Wahai Muhammad. Kalau ada perintah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti perintah kepada seluruh sahabat dan juga seluruh umatnya. Saya menjelaskannya secara cepat karena ini sudah dijelaskan minggu kemarin. Tapi bagi yang belum hadir minggu kemarin, semoga supaya bisa mengerti. Nah, qul a'udzu. A'udzu, saya berlindung. Hai Muhammad, katakanlah, saya berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Dan kita sudah menjelaskan. Kalau kita berlindung, minta bantuan dari Bapak Presiden. Bapak Presiden menjanjikan kita, alhamdulillah, syukurlah anakmu, saya akan urus. Kita tenang, kita tidak akan takut lagi. Dari mana kita akan menyediakan ongkos sekolah? Kan? Tidak takut, karena Bapak Presiden sudah mengurus. Nah, begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah takut dari apapun di dalam kehidupan kita. Asal kita sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah takut kekurangan rezeki. Tidak akan pernah takut dari penguasa. Kita tidak akan pernah dari sang zalim. Karena kita sudah berlindung kepada Allah yang menciptakan itu semua. La ilaha illallah. Nah, tapi sekarang birabbil falaq. Sebagaimana kita belajar kemarin, birabbi, Rabb ini artinya 3. Menciptakan, mengatur, dan juga memberi rezeki. Yang sudah menciptakan,
dan juga mengatur dan memberi rezeki, pasti akan mengurus segala kehidupan kita. Jadi apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, selama kita sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan apapun untuk tidak merasa tenang. Tidak ada alasan apapun untuk merasa tidak bahagia. Kenapa? Karena kita sudah menyertai Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan hidup kita. Luar biasa. Nah, setelah itu birabbil falaq. Kemarin birabbin nas. Sekarang birabbil falaq. Rabb subuh. Ada yang mentafsirkannya falaq itu adalah fajar, waktu salat subuh atau fajar. Ada yang berkata falaq itu waktu, time. Nah, zaman. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan zaman ini untuk membuktikan Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya zaman Allah ada. Nah, yang menciptakan zaman ini, yang menciptakan waktu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dulu tidak ada kemarin, tidak ada yesterday, tidak ada besok, tidak ada tomorrow, tidak ada sekarang, tidak ada time, tidak ada waktu dulu. Dulu tidak ada waktu. Yang menciptakan waktu itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut daripada perubahan zaman. Jangan takut, karena yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang takut dari masa lalu. Masa lalu saya sudah melakukan begini. Yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang akan mengampuninya Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dari masa depan. Masa depan dari mana saya dapat rezeki? Masa depan kalau sudah saya pensiun tidak bisa kerja, dari mana saya bisa makan? Allah Subhanahu wa taala yang akan urus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengurus kita, sudah menjamin rezeki kita. Sejak kita lahir tidak memiliki apapun, tidak punya kemampuan apapun, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaminkan kehidupan kita sampai ajal kita itu jemput kita. Jadi tidak usah kita takut. Oleh karena itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman itu tidak boleh takut, tidak boleh stres, tidak boleh tidak bahagia, harus bahagia. Dengan kemampuan apapun, dengan cobaan dan ujian apapun, tetap kita tenang, kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau saya tidak diberi mata, alhamdulillah mungkin semua yang hadir ini semuanya bisa lihat. Nah, semuanya nikmat pandangan itu sudah sempurna. Tapi kalau ada seseorang buta, nah, ada banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakan sampai dimatikan itu buta selain manusia. Coba lihat cacing tanah, tidak punya mata. Coba lihat ada beberapa makhluk, banyak makhluk-makhluk itu yang di dalam laut, yang di tempat yang sangat dalam itu, mereka tidak punya mata karena tidak bisa melihat, karena tidak ada cahaya. Nah, sejak mereka lahir, makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sampai mereka mati kembali itu tidak pernah bisa lihat. Tapi kehidupan mereka normal saja. Tapi yang buta ini, ketika kita tidak diberi nikmat pandangan dan nikmat mata itu, selama kita sudah percaya pada Allah dan husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita itu akan normal saja. Kita tetap bisa berkreasi, kita bekerja, kita tetap bisa bermanfaat, kita bisa belajar, asal kita husnuzan sama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan banyak protes. Nah, apalagi kalau kita tidak diberi tangan, apalagi kalau kita tidak diberi kaki, tetap kita percaya dan husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala, bisa sukses, bisa berjuang, bisa belajar, tidak ada kekurangan. Itu jangan dianggap kekurangan itu. Karena itu hanya nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita harus berjalan secara normal. Sebagaimana kita berjuang dengan kaki, kita bisa berjuang tanpa kaki. Sebagaimana kita bisa berjuang dengan mata, kita bisa berjuang tanpa mata. Nah, selama kita masih diberi akal dan pikiran. Malah orang-orang yang diberi banyak kenikmatan itu tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak. Yang diberi mata, tanggung jawabnya di sisi Allah lebih besar daripada orang yang dicabut nikmat mata. Nah, yang diberi kaki dan tangan yang sehat, tanggung jawabnya itu di sisi Allah lebih besar daripada orang yang tidak diberi apa-apa, daripada orang yang cacat. Nah, jadi itu nikmat, nikmat untuk memfasilitasi, untuk menjadikan kehidupan kita itu lebih mudah.
Tapi kehidupan itu tidak bergantung pada kenikmatan-kenikmatan tersebut. Itu hanya fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memudahkan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyebutkan di sini birabbil falaq. Birabbi al-falaq. Min syarri ma khalaq. Saya berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan waktu subuh. Nah, min syarri ma khalaq. Min dari syarri keburukan, kejahatan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan di sini ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan di sini kejahatan dan juga ada Allah menciptakan kebaikan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kejahatan? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ghafur Rahim dan rahmatan lil alamin? Kenapa tidak hanya menciptakan kebaikan? Kita tidak akan pernah mengetahui kebaikan itu kalau tidak ada kejahatan. Coba kalau semua manusia itu sehat saja, tidak pernah ada seseorang mengalami sakit, apakah kita bisa mengetahui kenikmatan sehat? Tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karena itu banyak ulama-ulama yang berkata, kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala setiap orang sehat. Tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali orang sakit. Baru tertimpa sakit, baru mengetahui, oh itu kenikmatan sehat itu luar biasa. Nah, saya berharap ya Allah, saya menjadi orang sehat. Baru menjadi sehat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dulu dia sudah sehat, belum pernah tertimpa sakit, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak menganggap kesehatan itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganggapnya sesuatu yang biasa. Coba sekarang, setiap hari matahari itu terbit. Coba, kita di sini di Indonesia, terbit matahari. Coba pergi ke Ireland, coba pergi ke Iceland, coba pergi ke Sweden atau Norway. Wah, itu matahari hanya beberapa jam setiap hari. Itu baru kita mengetahui kenikmatan ini, nikmat matahari itu yang diberi kepada negeri kita yang mulia ini. Nah, kalau kita sudah mengalami kekurangan matahari, apalagi kalau tidak ada matahari sama sekali. Saya pernah, ini S2 saya di Leuven, di Prancis. Itu hanya ada beberapa waktu di tahun, hampir hanya matahari itu hanya mungkin 4 jam, 5 jam aja, setiap hari. Bahkan kita bingung bagaimana cara kita puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar-benar kita mengetahui nikmat matahari kepada kita. Bahkan kita berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seseorang ingin mendoakan saudaranya, maka dia berkata, semoga Allah menghangatkan kamu. Menghangatkan kamu dengan apa? Dengan matahari. Nah, saking mereka merindukan matahari. Nah, begitu juga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena matahari itu sudah normal di Indonesia. Banyak orang yang tidak menganggapnya sebagai nikmat. Coba kalau dicabut mataharinya. Luar biasa itu yang kehidupan kita akan menjadi sangat susah. Itu kalau ada kehidupan. Kalau ada kehidupan, bahkan beberapa ilmuwan astronomi mereka berkata, kalau jangankan itu hilang matahari, kalau bergerak dari tempatnya menjadi lebih jauh atau lebih dekat, kehidupan di bumi ini akan rusak. La ilaha illallah. Oleh karena itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan sakit dan rasa sakit supaya kita mengetahui kebaikannya. Yaitu kebaikannya apa? Kesehatan. Allah menciptakan virus corona, bakteri, dan yang lain itu supaya kita bisa tahu nikmat sehat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga supaya kita tahu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengan virus yang tidak pernah terlihat oleh mata. Tidak pernah bisa merusak semua kehidupan manusia. Nah, coba luar biasa. Oleh karena itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobaan dan ujian itu datang kepada kita supaya menjadikan kita lebih bijaksana, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak ada kejahatan, kalau tidak ada kesakitan, kalau tidak ada keburukan. Belum tentu kita akan berdoa, belum tentu kita akan bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang membuat keimanan kita itu lebih kuat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bisa jadi keburukan.
Kenapa? Karena kita merindukan selalu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keburukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kita untuk bagaimana cara supaya kita menghindari dari keburukan itu. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Min syarri ma khalaqa. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan yang haram, tapi juga Allah menciptakan yang halal. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang haram? Supaya menguji mana yang jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang tidak. Mana yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana orang munafik, mana yang muslim, mana yang kafir. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seorang guru, coba bayangkan ya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita di dalam sekolah, kampus, di mana-mana ya, kita diberi ujian. Entah itu ujian akhir semester atau pertengahan semester. Nah, diberi ujian, multi choice question. Bisa salah satu mungkin pertanyaan, siapa presiden Indonesia? Ada beberapa pilihan. Yang pertama, pilihan pertama Udin Muhammad Daniel. Yang kedua Ridwan Muhammad Kamil. Yang ketiga Jokowi. Nah, kita memilih yang mana? Jokowi kan? Kenapa guru itu memberikan yang pertama dan kedua itu pilihan yang salah supaya menyesatkan? Tidak. Supaya menguji siapa yang belajar, siapa yang tidak, siapa yang dahsyat, siapa yang tidak, siapa yang berusaha untuk lulus dari ujian, siapa yang malas tidur. Nah, oleh karena itu guru menentukan beberapa pilihan-pilihan. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita beberapa pilihan. Pilihan untuk melakukan maksiat, pilihan untuk melakukan taat. Kita akan milih yang mana? Nah, itu yang akan membedakan mana orang yang beriman, mana orang yang tidak. Min syarri ma khalaqa. Nah, di sini ada hukum ikhfa. Jangan dibacakan min syarri. Harus min syarri. Nun ini harus diikhfakan, harus disumur, harus disembunyikan. Nah, dibacakan dengan sya. Hanya kita membacakan unnah. Jangan min syarri ma khalaqa. Nah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa artinya? Ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu artinya lail. Apa itu lail? Malam hari. Malam hari itu namanya ghasiq. Idza waqab kalau sudah terjadi. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan atau berfirman di sini min syarri, dari kejahatan yang muncul pada malam hari. Memang kejahatan itu sering muncul pada malam hari kan? Berzinahan, narkoba, minuman keras, diskotik, itu sering kali kapan? Malam hari. Apalagi mungkin sihir, dukun, itu semuanya biasanya muncul pada malam hari. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menyebutkan dari kejahatan yang terjadi di malam hari. Nah, wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffathat. Apa artinya an-naffathat? Min syarri, dari kejahatan an-naffathat. Dukun atau penyihir yang menguap. An-naffathat khususnya perempuan yang disebut di sini. Kenapa? Karena alasan turunnya surat ini. Mohon maaf ya Ustadz Mirza, ini suaranya saya mendengarnya terulang-ulang gitu. Ikonnya tinggi. Ada 2 perangkat nggak Ustaz di situ? Ya, bismillah. Cek. Coba lihat. Maksudnya ada 2 perangkat apa 2 perangkat? Yang bersebelahan nggak di situ? Cuma satu ya? Cuman ada dua laptop, tapi hanya saya pakai Zoom dari satu laptop. Oke, mungkin ini saya mute dulu mungkin co-hostnya. Oh ya. Okay. Ya baik ya. Kalau gitu ya kita lanjut ya. Yang penting mungkin buat jamaah tidak suaranya jelas. Kalau buat saya nggak apa-apa. Jelas di sini, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, kita lanjut ya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Min syarri, dari kejahatan, an-naffathat yang menuap. Menuap itu siapa?
sihir, yang penyihir, yang tukang sihir. Itu dari siapa? Dari perempuan yang disebut di sini. Kenapa? Karena dulu Rasulullah SAW ketika disihir oleh siapa? Labid bin al-A'sam. Atau dalam riwayat namanya Lubaid, bukan Labid. Nah, tapi yang diutus oleh Labid itu 3 cewek, 3 perempuan. Itu anaknya Labid bin al-A'sam. 3 perempuan ini mendatangi Aisyah sampai dengan beberapa trik mereka mengambil bekas Rasulullah SAW, entah itu sisir rambutnya dengan rambut Rasulullah, dengan pakaian Rasulullah SAW, dibawa kepada Labid bin al-A'sam, ayah mereka, supaya melakukan sihir terhadap Rasulullah. Gimana cara melakukan sihir itu? Beliau menyuruh anaknya Labid bin al-A'sam, menyuruh anaknya 3 anak ini untuk bikin habl, bikin tali dari rambut Rasulullah SAW. Satu rambut diikat ke rambut yang lain. Yang rambut ini diikat kepada rambut yang lain. Ketika menjadi tali yang kecil, rambut Rasulullah SAW lalu diikat dengan sihir yang telah dibacakan atau ditulis oleh Labid bin al-A'sam. Di dalam sihir ini ditulis, saya ingin Rasulullah melupakan sama istrinya. Saya ingin Rasulullah merusak kehubungannya sama saudaranya. Saya ingin Rasulullah gagal dalam 1, 2, 3. Itu yang namanya talasim atau sihir yang ditulis oleh tukang sihir. Nah, ketika itu diikat namanya al-uqad. Uqad. Itu datang dari juga aqd. Saat ada seorang perempuan sama seorang laki-laki saling mencintai, ingin nikah, maka mereka harus ada akad nikah. Akad itu artinya perempuan ini sudah mengikat dirinya kepada laki-laki. Laki-laki ini sudah mengikat dirinya kepada perempuan, sehingga susah sekali berpisah. Susah sekali berpisah. Oleh karena itu namanya akad nikah. Nah, begitu juga seorang tukang sihir ingin melakukan akad ikatan. Saya ingin mengikat orang ini ke sihir ini. Sehingga di dalam sihir ini saya tulis gagal, berarti dia akan terikat kepada kegagalan. Dia tidak akan pernah sukses. Saya tulis di sini, dia rusak kehidupan rumah tangganya. Maka dia tidak akan pernah bahagia dalam rumah tangganya. Nah, itu kejahatan sihir, ahli sihir ya. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini tukang sihir secara umum, tapi secara khusus adalah dukun-dukun dari wanita. Khususnya kalau wanita itu, khususnya dari nenek-nenek, kalau sudah jengkel pada satu orang, kejengkelannya itu luar biasa sambil melakukan sihir apapun ya. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Karena itu yang dilakukan oleh tukang sihir. Kenapa wanita yang disebut di sini? Karena mungkin di dalam persepsi manusia itu mungkin nenek-nenek yang selalu tukang sihir, tukang dukun itu lebih banyak daripada laki-laki. Nah, mungkin kalau kita melihat di dalam film-film, di dalam kartun, itu yang tukang sapu ya, yang naik di atas sapu, itu apa ya? Nenek-nenek sihir kan, tukang sihir. Nah, itu mungkin di dalam persepsi manusia dari dulu. Itu. Saya nggak tahu, mungkin zaman sekarang sudah nggak. Mungkin tukang sihir dari laki-laki juga bisa jadi lebih banyak. Nah, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini tukang sihir semua. Tukang sihir dan juga sihir secara keseluruhan, secara umum. Kita selalu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan sihir dan ahli sihir. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang-orang yang hasid. Orang-orang yang hasad kepada kita. Ini luar biasa ya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang iri hati, yang rusak hatinya terhadap kita, itu bisa melakukan kejahatan apapun kesalehannya. Dia terlihat seorang saleh. Tapi kalau sudah hatinya rusak, dia bersedia untuk melakukan apapun untuk membuat kita sakit hati. Dia berusaha untuk melakukan apapun untuk memfitnah kita. Dia akan berusaha untuk melakukan apapun untuk merendahkan, untuk menghina kita. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hindari untuk menyakiti perasaan orang lain, untuk merusak
hati orang lain terhadap kita. Kita berhati-hati. Apabila itu sudah terjadi, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejahatan yang akan terjadi terhadap kita. Nah, kalau kita melihat itu qaul aqwal sahabat dan tabi'in, sahabat termasuk mungkin Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata itu hasad ini tidak pernah terlepas dari manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami hasad, apapun jabatannya, apapun kesalehannya, pasti ada dikit perasaan yang negatif terhadap orang lain. Nah, tapi orang yang karim, orang yang baik itu akan menyimpannya, sehingga dia tidak akan berkata yang buruk, tidak akan bertindak untuk merusak atau untuk memberikan risiko kepada saudaranya yang kena hasad. Tidak akan pernah melakukan apapun yang bisa membahayai atau berbahaya kepada saudaranya. Kenapa? Karena dia orang saleh. Tapi perasaannya masih ada. Nah, susah dihilangkan. Nah, tapi orang yang buruk, orang yang jahat, dia akan bertindak. Bertindak, bukan hanya berpikir, bukan hanya merasa hasid atau iri hati. Tapi akan bertindak. Bertindak apa? Dalam bentuk fitnah, dalam bentuk namimah, dalam bentuk ghibah, dalam bentuk berbicara, mengomongi kita dari belakang. Bisa jadi mengambil hak kita, bisa menyakiti perasaan kita. Nah, kenapa? Karena sudah dia rusak hatinya, sudah dia iri hati terhadap kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan di sini, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari seorang hasid apabila dia bertindak untuk melakukan sesuatu yang jahat terhadap kita. Ini bisa jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi dari atasan kita terhadap kita. Bisa jadi dari kita terhadap orang yang lebih bawah daripada kita. Bisa kita melakukan hasad. Bisa jadi dari saudara kepada saudaranya. Bisa jadi di dalam rumah tangga. La ilaha illallah, astagfirullah. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyebutkan di sini, hasid itu penyakit yang luar biasa. Bahkan itu para ulama berkata, hasid itu adalah penyakit yang lagi menyala di dalam hati seseorang. Selalu berapi hatinya. Dia berusaha untuk mengeluarkan api ini kepada orang yang ditargetkan, supaya membakar orang yang ditargetkan. Tapi api itu, kalau kita tidak peduli dengannya, kalau kita selalu berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita husnuzan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut pada hasid, tidak takut pada sahir, maka api itu yang di dalam hati tukang hasad, tukang iri hati itu akan membakar dirinya sendiri. Tidak akan pernah membakar kita. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Karena hasid dan sihir dan semua energi yang negatif itu dari syaitan. Dan syaitan itu tindaknya dan juga perilakunya dan kejahatannya itu sangat-sangat lemah. Selama kita sudah berlindung pada Allah, selama kita sudah selalu husnuzan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita keinginan kita untuk menjadi sukses dalam ibadah, sukses dalam kehidupan kita itu sangat besar. Keinginan itu pasti akan mengalahkan energi yang negatif, termasuk hasad, termasuk iri hati, termasuk juga sihir. Oleh karena itu, tidak, kita sebagai orang beriman tak akan pernah takut pada sihir. Tak akan pernah takut pada orang yang iri hati pada kita. Tak akan takut pada orang yang membenci kita. Kenapa? Karena energi yang positif di dalam hati kita itu lebih besar. Energi yang positif ini bisa jadi husnuzan sama Allah. Bisa jadi kita selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi karena keinginan kita untuk menjadi orang yang lebih baik itu lebih besar daripada energi yang negatif. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sihir memang ada. Ain itu ada. Hasad itu ada. Tapi itu sangat lemah. Hanya akan menimba orang yang lemah. Bukan orang yang kuat. Nah, mudah-mudahan insyaAllah apa yang disampaikan itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hari ini kita menyelesaikan dalam waktu 35 menit supaya ada waktu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa memberikan kesempatan untuk semua orang yang ingin bertanya bisa menjawab semua. Saya berusaha untuk menjawab semua pertanyaan secara
singkat. Silakan Ustadz Mirza. Ya, syukran Ustadz. Ya, memang ada beberapa pertanyaan nih, alhamdulillah, terkait dengan surat Al-Falaq. Ya, mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Pak Usen At-Tamimi. Ustadz, tolong jelaskan istilah Al-Mu'awwizatain pada surat An-Nas dan Al-Falaq. Dan apakah termasuk Al-Ikhlas dalam Al-Mu'awwizatain? Masya Allah. Nah, kalau Mu'awwizatain itu artinya dari a'udhu, kan? A'udhu itu berlindung, kan? Jadi a'udhu itu minta lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang akan melindungi itu namanya mu'awwad. Nah, kalau wanita mu'awwidah. Jadi kalau female akan menjadi mu'awwidah. Kalau male, laki-laki, mu'awwid. Nah, mu'awwidah, kalau surat An-Nas ini satu sendiri namanya mu'awwidah yang akan melindungi kita. Kalau surat Al-Falaq sendiri mu'awwidah. Kalau dua-duanya mu'awwidatan. Kalau banyak, lebih dari dua, namanya mu'awwidat dalam bahasa Arab, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu beda. Kalau satu dibandingkan dengan dua, dibandingkan dengan tiga. Nah, kalau dua, mu'awwidatan atau mu'awwidatain. Nah, tapi kalau tiga, mu'awwidat. Nah, di sini yang sering disebut adalah mu'awwidatain, berarti dua surat, bukan tiga surat. Nah, dua surat adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Ikhlas tidak termasuk mu'awwidatain, tapi termasuk al-muqawwilat. Termasuk al-muqawwilat ini surat-surat yang dimulai dengan qul. Apa itu? Qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul ya ayyuhal kafirun. Kan? Ini termasuk al-muqawwilat. Iya. Berarti Mu'awwizatain itu dua surah tadi ya Ustadz ya, Al-Falaq dan An-Nas itu ya. Betul. Oke, berikutnya mungkin dari Ibu Hadiah Basalamah. Ingin menanyakan bagaimana menghilangkan penyakit hati dalam diri kita. Nah, Masya Allah, ini Ibu Hadiah Basalamah ya. Masya Allah, ini pertanyaan sangat berat dan juga sangat penting. Bagaimana caranya? Memang itu berat. Karena kita sebagai manusia, sejak manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada perasaan yang negatif, Qabil terhadap Habil. Nah, itu sejak diciptakan manusia. Dan ketika kita diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan perasaan itu. Nah, kita hanya kadang-kadang kita tidak bisa, tapi kita bisa melawannya. Jangan sampai kita menjadikan perasaan itu menghasilkan tindakan yang tidak baik. Jangan sampai. Nah, kalau kita bisa menghilangkan perasaan itu, bagus. Tapi kalau kita tidak bisa, jangan sampai kita bertindak. Kita bisa jadi tidak suka sama satu orang. Ya udah, itu hak kita. Nah, tapi bukan hak kita untuk memfitnah dia. Bukan hak kita untuk ghibah dia. Bukan hak kita untuk meribut haknya. Bukan. Nah, asal kita tidak melakukan kejahatan, ya udah, saya tidak suka, ya udah tidak suka. Tapi apakah saya bertindak untuk melakukan kejahatan terhadap dia? Ini yang haram. Nah, yang di atas di tangan kita, yang kita bisa mengelola, yang kita bisa mengendalikan adalah perilaku kita, bukan perasaan kita. Nah, kadang-kadang itu kita tidak bisa ya mengendalikan perasaan kita. Siapa yang dicintai, siapa yang kita benci. Nah, asal kebencian itu tidak melahirkan tindakan yang jahat, insya Allah itu normal-normal saja. Iya, baik Ustaz. Ya, penyakit hati tadi ya. Untuk berikutnya, ini mungkin masih sama Ustaz. Tentang penyakit ain sama penyakit hati sama nggak Ustaz? Nah, kalau itu kadang-kadang sebagaimana yang disampaikan tadi, ain itu artinya kita membenci seseorang. Tapi kita ingin banget kalau kenikmatan ini rusak. Dia mungkin kaya. Karena kita membenci dia, kita ingin dia menjadi orang miskin dan fakir. Mencopotkan nikmat kekayaan. Ini termasuk ain dan hasad. Dia hasad, ingin sekali untuk merusak kenikmatan yang dimiliki oleh saudaranya. Dia memiliki banyak anak,
Kita ingin anaknya ini dicabut nikmat anak dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mati semua. Coba lihat kejahatannya, perasaan ini luar biasa. Dia ingin sekali. Dia kalau punya kemampuan, dia akan membunuh semua anak-anaknya. Tapi dia tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itu, dia pakai matanya. Oh, semoga anaknya ini semuanya mati. Semoga dia selalu sakit. Semoga dia selalu miskin. Ini namanya ain. Nah, ain itu ada diceritakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tetap sangat lemah. Hanya akan menimpa orang-orang yang lemah. Lemah karena jarang zikir. Lemah karena sering melakukan maksiat. Lemah karena jarang melakukan taat. Lemah karena tidak ambisius. Lemah karena energi positif di dalam hati itu hampir tidak ada. Lemah. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang beriman tidak akan takut. Tapi tetap kita percaya bahwasanya ada sihir dan ada ain. Oke, Ustaz. Masih terkait dengan penyakit ain, Ustaz. Ini dari Husna Mutiah. Izin bertanya, bagaimana kita dapat mengindikasikan diri sendiri apabila dalam diri kita terdapat penyakit ain? Nah, ini juga pertanyaan susah ini. Masya Allah, ini mungkin salah satu tanda jamaah benar-benar sudah menguasai apa yang telah disampaikan, sudah mengerti. Jadi mereka pertanyaan dengan ilmu yang sangat dalam. Bagaimana kita bisa membedakan? Saya kena sihir atau tidak? Bagaimana saya bisa membedakan? Ini karena kejahatan saya sendiri atau mungkin kejahatan orang lain? Nah, kita awalnya evaluasi hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Hubungan sudah bagus, sudah sempurna? Belum. Nah, kalau belum sempurna, ayo kita sempurnakan. Yang kedua, kita evaluasi perilaku kita. Kita ingin lulus dari kuliah. Misal. Nah, kita ingin lulus dari kuliah, tapi tidak pernah belajar. Gagal. Oh, saya gagal karena ain. Bukan, karena kurang baca, kurang belajar. Nah, jadi saat kita mungkin merasa sakit, sudah mengurus kesehatan enggak? Tidak pernah makan yang sehat, tidak pernah minum yang banyak, tidak pernah berpikir yang positif. Akhirnya sakit. Sakit kenapa? Karena sakit ain, Pak Ustadz. Tidak, karena engkau tidak pernah memperhatikan kesehatanmu. Jadi kita harus mengevaluasi itu. Kalau kita sudah melakukan segalanya, kita sudah memperhatikan kesehatan kita, selalu olahraga, timpa sakit, baru kita berpikir tentang itu. Itu bisa jadi karena ain. Kenapa? Karena ain. Karena bisa jadi karena belum saya membacakan surat An-Nas, belum saya membacakan surat Al-Falaq, belum saya membacakan surat dan zikir. Bisa jadi itu alasannya. Kita evaluasi diri kita. Tapi apakah ada diagnosis? Ada alat diagnosis? Kita bisa ambil mungkin darah, kita ambil bagian dari mungkin swab, kita analisis di dalam lab. Ini sihir atau ain atau jin atau syaitan? Tidak bisa. Tidak bisa karena itu susah. Nah, kita hanya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sebab-sebab yang membuat kita lebih baik, membuat kita lebih sehat, lebih sukses. Nah, selama kita sudah melakukan sebab-sebab itu, insya-Allah, inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Saya ulang lagi, kejahatan syaitan itu sangat lemah. Dan juga kejahatan syaitan itu diantaranya ain dan sihir. Ustaz, ya memang sering mendengar ya Ustaz, kalau ada orang yang katanya itu kerasukan atau gangguan jin gitu, itu dibacakan surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, itu dia akan ketakutan Ustaz. Ini terkait juga nih dengan pertanyaan berikutnya dari Bu Lilis Suryani. Ya, izin bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Bila kita dapat penyakit yang tidak wajar selain ikhtiar ke medis, upaya apa lagi yang dibolehkan sesuai syariat Islam? Kalau boleh ke orang pintar itu yang bagaimana Ustaz? Bisa ulang lagi Ustaz? Bila kita mendapat penyakit yang tidak wajar, mungkin bukan penyakit yang medis gitu ya, terdeteksi selain ikhtiar ke dokter, upaya apa lagi yang boleh dilakukan sesuai syariat Islam? Kalau boleh ke orang pintar,
orang pintar ini biasanya mungkin kayak semacam orang yang bisa melihat dunia lain atau dukun atau apa ya. Orang pintar yang bagaimana yang Ustadz yang diperbolehkan? Nah, itu saya mungkin sebagai farmasis ya, mungkin pernah belajar tentang kesehatan ini. Nah, kalau kesehatan itu, seorang yang sakit bisa disembuhkan dengan 50%, hampir mungkin 60%. 60% dari obat. Jadi obat ini yang diberi dari dokter ini tidak akan lebih dari 50% atau 60%. Nah, yang tersisa itu adalah perasaan positif kita. Kita ingin menjadi sembuh. Kita percaya bahwasanya insya Allah ketika saya melakukan ini saya akan menjadi sembuh. Nah, jadi kalau kita tidak mentahqiqkan perasaan positif di dalam hati kita, berarti 50% kita tidak akan sembuh. Nah, paham ya maksud saya ini sekarang ya? Nah, jadi itu kesembuhan itu dari sebuah penyakit itu 50% perasaan dan juga 50% obat. Nah, dan tindakan. Nah, yang membuat kita sembuh ini dua-duanya. Satu tidak akan berpisah dari orang lain. Harus ada perasaan, satu tidak akan berpisah dari yang lain. Perasaan dan juga tindakan. Tindakan itu adalah obat. Perasaan yang kedua kepercayaan bahwasanya kita akan sembuh. Nah, oleh karena itu, kadang-kadang ibu, kadang-kadang kalau saya merasa sakit, ada seseorang memberikan kepada saya air aja, air biasa, air mineral. Berkata, Yazin, minum ini, pasti insya Allah kamu akan sembuh. Ketika saya meminum air ini, air putih tidak ada obat di dalamnya. Karena kepercayaan, saya percaya bahwasanya air minum ini akan menyembuhkan kita, maka saya akan sembuh dalam 50%. 50% saya akan sembuh. Nah, 50% tidak akan sembuh karena saya tidak melakukan tindakan yang sebenarnya. Nah, begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain obat medis, selain kita ke rumah sakit, harus ada kepercayaan bahwasanya kita husnuzan pada Allah. Allah itu akan menyembuhkan kita. Nah, hanya itu aja. Nah, apakah perlu kita pergi ke ustadz untuk ruqyah? Tidak perlu. Tidak perlu. Ruqyah itu tidak ada tukang ruqyah di dalam agama Islam. Hanya ada seseorang yang meruqyah dirinya sendiri. Nah, ruqyah yang terbaik saat kita meruqyah diri kita sendiri dengan membacakan Al-Quran. Membaca. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, alhamdulillahirabbil alamin. Itu ruqyah terbaik. Karena benar-benar kita merasakan kesakitan atau penyakit kita sendiri. Kalau kita minta dari ustadz, dia tidak merasa apa yang kita terasa. Dia tidak tahu apa yang di dalam hati kita. Jadi kalau kita benar-benar kita ingin meminta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak meminta sendiri. Kalau kita ingin meruqyah dari sebuah penyakit, maka kita meruqyah diri kita sendiri. Nah, kepada ustadz. Kepada ustadz itu jangan, apalagi kepada tukang arif atau yang namanya mungkin sihir atau dukun atau tukang sihir, itu termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata yang baru masuk rumah atau datang tempat orang tukang sihir, kalau kita datang ke tempat orang tukang sihir, maka salat kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Luar biasa. Jadi itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi. Belum kita percaya, kita tidak percaya. Tapi baru kita mendatangi atau bertemu sama tukang sihir, salat kita selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit itu ditambah penyakit, Allah Subhanahu wa taala akan jauh dari kita selama 40 hari. Luar biasa. Kalau Allah sudah jauh dari kita, lebih banyak penyakit, lebih banyak kejahatan akan menimpa kita. Oleh karena itu jangan sampai kita kesehat. Apapun yang kita bisa lakukan, tindak ikhtiar untuk menyembuhkan diri setelah itu, dan juga perasaan yang baik, husnuzan sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita ingin berjenguk orang-orang sakit, maka fawassi'u lahu fi ajalihi. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memberikan harapan yang baik kepada orang-orang sakit. Nah, walaupun kamu kanker, kamu tumor, alhamdulillah itu saudara saya pernah sembuh. Alhamdulillah sebentar lagi sembuh, pasti sembuh. Ini Masya Allah obatnya ini baik, ini Masya Allah dokternya juga baik. Apalagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kita memberikan harapan yang baik kepada orang yang sakit supaya karena harapan yang baik ini dan perasaan yang baik akan menyembuhkannya dalam persen 50%. Nah, jadi itu yang kita perlu lakukan. Ini tindakan kita selain kita berobat ke dokter. Nah, boleh ke tukang sihir dan juga yang mengetahui gaib, yang mengaku mengetahui gaib itu jangan sampai. Karena itu termasuk maksiat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita tidak boleh pergi ke ustadz untuk ruqyah. Karena ini tidak pernah terjadi di zaman sahabat. Hanya terjadi untuk beberapa sahabat yang tidak pernah baca Al-Quran. Ada beberapa sahabat tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi mereka minta bantuan dari saudaranya, dari saudara, bukan tukang agama. Bahkan di zaman Rasulullah itu tidak ada tukang agama, tidak ada ustadz. Nah, hanya pergi kepada orang yang jago membaca Al-Quran supaya, ayo, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Nah, supaya apa? Supaya saya merasa tenang, lahir dan batin. Nah, kalau kita sudah membacakan Al-Quran dengan baik, nggak usah ke orang lain. Kalau kita belum bisa, ya udah minta dari orang yang membacakan Al-Quran dengan baik. Iya, Ustadz. Ruqyah terbaik ya itu dari diri kita sendiri ya Ustadz ya. Betul. Untuk bisa menyembuhkan, untuk menghindari dari gangguan-gangguan yang mungkin non medis itu. Iya Ustadz, ini Masya Allah masih ada 2 lagi nih Ustadz. Silakan Ustadz. Oke, habis ini mungkin cukup dulu ya untuk pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ketika kita meruqyah diri sendiri dengan menggunakan media air, apakah tidak mengurangi keyakinan kita akan pertolongan dengan meminum air yang sudah dibacakan beberapa surat Al-Quran untuk meruqyah diri sendiri? Nah, ini sesuatu juga yang sudah ma'amma bihil bala. Apa artinya ma'amma bihil bala? Ini cobaan dan ujian dan pemahaman yang salah yang sudah menimpa seluruh umat Islam. Coba Rasulullah SAW pernah membacakan pada minyak sesuatu atau mungkin minyak tertentu atau mungkin air tertentu lalu memberikannya kepada orang lain, tidak pernah terjadi ini. Nah, tidak ada hadis tentang itu. Nah, jadi apabila kita ingin melakukan sesuatu, kita bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyuruh kita. Kalau kita mungkin meruqyah atau mungkin meruqyah satu suami kepada istri, apa yang dilakukan kalau kita melihat dia takut, maka kita nafs menguap, bukan meludah ya, menguap dengan mengeluarkan udara. Kalau mengeluarkan air itu artinya meludah, jangan ya. Kita menguap aja, mengeluarkan udara, lalu kita mengusap pada orang yang sakit, pada orang yang takut. Kita bisa membacakan Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Lalu setelah itu kita menguap. Kalau kita sudah menguap, kita mengusap pada orang yang sakit. Itu juga kalau mungkin ada suami atau istri pasangan hidup kita terjaga dari malam karena melihat mimpi yang buruk. Kita bisa melakukan itu. Bisa membacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, lalu kita sambil ini Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sambil mengangkat tangan kita. Setelah ini kita menguap. Nah, kalau kita sudah menguap ya, bukan menguap. Menuap ya. Menuap, setelah itu kita mengusapnya pada orang yang sakit. Tapi jangan sampai kita meludah atau juga banyak airnya berdahak. Astagfirullah. Memang suami itu atau pasangan itu atau mungkin orang yang sakit itu setan. Bukan, dia manusia. Tapi kena kejahatan. Nah, kita ingin mengusap dan memisahkan kejahatan itu dari dia. Nah, itu mungkin yang dimaksud oleh kita bisa melakukan sesuatu. Banyak ulama-ulama yang datang setelah Rasulullah. Mereka berkata itu bisa juga selama kita bisa meniup ya. Selama kita bisa meniup pada tangan kita, kita bisa meniup pada minuman. Itu ijtihad mereka. Tapi tidak ada hadis dan Rasulullah tidak pernah melakukannya. Nah, ada juga banyak orang yang menulis Al-Quran pada satu kertas, lalu memasukkan tulisan itu di dalam air. La ilaha illallah, astaghfirullah. Itu termasuk, itu akan merusak kesehatan kita. Tahu nggak? Ini, kalau kita ini, lihat. Kalau saya tulis sesuatu di kertas ini. Nah,
Saya tulis tulisan ini dalam kertas ya, tulis. Nah, kalau tulisan ini, tinta ini, kalau tinta ini masuk di dalam minuman kita, ini bisa jadi racun. Tahu enggak? Ini racun ya. Bukan akan menyembuhkan kita, malah akan memunculkan penyakit-penyakit yang lebih parah lagi. Nah, oleh karena itu hindarilah itu. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, apalagi tidak ada tinta seperti yang tenda sekarang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinta di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya alami. Sedangkan tinta di zaman sekarang semuanya dari kimia dan sangat meracuni tubuh kita. Awas, jangan sampai kita melakukan itu. Iya, Ustaz. Apa di waktunya udah jam 6 ya. Ini satu terakhir nih. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, bagaimana kalau kita bertahun-tahun dizolimi sama orang yang kita bersabar, namun dalam hati berdoa supaya orang zolim tersebut mendapatkan azab dari Allah. Doakan saya Ustaz. Nuhun dari Faida JK. Nah, kalau sekedar bertanya pertanyaan ini, boleh, tidak apa-apa. Nah, boleh, tidak apa-apa. Karena itu doa al-madlum. Doa al-madlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doa al-madlum itu di antara doa yang dizalimi itu di antara doa yang paling diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awas teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awas jangan sampai kita menzalimi orang. Karena orang yang terzalimi itu kalau sudah doa terhadap kita, doanya pasti kesempatannya sangat besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Nah, tapi lebih baik mana? Kita mendoakan terhadap itu karena kita sudah sakit hati atau kita memaafkan? Lebih baik pasti memaafkan. Lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ah." Kalau ada seseorang melakukan kejahatan terhadap kita, ya udah kita memaafkan. Dan memaafkan. Sebentar lagi kita semua akan mati. Nah, dia tidak akan hidup selama-lamanya. Kita pun tidak akan pernah hidup selama-lamanya. Kita punya kebahayaan yang lebih bahaya, yang lebih berisiko daripada kezaliman orang ini. Kebahayaan itu adalah azab qabr, siksaan di dalam qabr, di dalam makam. Kita punya perjalanan yang sangat jauh. Kita hidup di dunia ini hanya 20 tahun, 30 tahun, sampai 60 tahun. Sedangkan perjalanan kita itu menuju Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Jadi apa yang membuat kita selalu terpikir, selalu tersakiti oleh mungkin kejadian-kejadian yang di dunia ini. Nah, kalau kita sudah mengetahui hakikat itu, kita tidak akan peduli. Dia menzalimi saya, dia melakukan kebaikan kepada saya, apa-apa. Saya hanya di sini sebentar. Kalau ada kenikmatan, saya tidak akan menikmatinya selama-lamanya. Kalau ada cobaan dan ujian, saya tidak akan teruji atau mungkin menimpa kebahayaannya selama-lamanya. Tidak akan pernah. Sebentar lagi itu, kalau itu sampai saya mati, ya udah itu beberapa tahun, 20 tahun, 30 tahun, nanti saya mati. Terus selesai semua. Nanti saya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua cobaan dan ujian itu akan diganti dengan pahala yang tidak terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah Ustaz, udah di penghujung acara ya. Semua pertanyaan juga sudah terjawab. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri mungkin nanti akan ada beberapa tambahan. Subhanakallahu wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Ustaz, semoga berkah dan menjadi ilmu dan wawasan kita bertambah tentang surat Al-Falaq ini. Insya Allah nanti minggu depan kita akan adakan kajian lagi dan juga ada kajian lain nanti akan kita infokan. Mungkin izin untuk Ustadz Kamal mungkin ada tambahan. Cukup ya. Oke, Ustadz Kamal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama diucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Gazian Al-Hakimi yang sudah ketiga kalinya ini memberikan kajian yang Masya Allah bagus sekali ya. Jadi mengingatkan kita bahwa kita itu harus selalu berlindung pada Allah dengan segala kebaikan dan kejahatan yang makhluknya.
Dan di sini juga sebagai satu tanda bahwa kita itu harus mentadaburi dan bersyukur ya atas nikmat yang diberikan Allah. Juga kita sadar bahwa mati dan hidup ini adalah ujian. Mungkin itu yang bisa ditekankan ya. Juga hal-hal yang bersifat tadi disampaikan mengenai kesyirikan, kemusyrikan. Apalagi di dalam Mabadi al-Irsyad ini sudah jelas sekali, ya itu harus tidak ada setetes pun kesyirikan yang melekat di dalam akidah kita. Kemudian sebagai satu tambahan ya, bahwa Lajnah Dakwah ini selain kajian rutin ya yang dilaksanakan setiap hari Sabtu subuh, juga insya Allah hari Kamis itu akan dilakukan juga kajian ya, mengenai prinsip atau karakteristik Islam dalam wasatiyah. Jadi bagaimana kita berinteraksi atau bermuamalah ya dengan sikap-sikap moderat yang menjadi prinsip Islam. Dan ini cukup penting sekali ya, apalagi dewasa ini kan banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk tambahan ini. Dan sekali lagi syukran wa jazakumullah khair ya pada Ustaz Yazid Al-Hakimi. Dan Ustaz mungkin untuk berikutnya kami dari Lajnah Dakwah ingin langsung mentaklimatkan mengenai ayat kajian berikutnya saja. Jadi artinya tidak perlu konfirmasi lagi, langsung kita publish gitu Ustaz. Insyaallah Ustaz. Iya. Boleh. Ya, mudah-mudahan kita rutin ya, insya Allah ini udah kali ketiga ya. Mungkin sebelum kita tutup acara ini, Ustadz Yazan bisa bimbing untuk doa bersama Ustadz. Insyaallah. Jazakallah khair Ustadz. Terima kasih juga Ammi Kamal. Terima kasih juga untuk semua yang hadir. Marilah kita khatam dengan doa. Tapi sebelum mungkin khatam dengan doa, saya ingin minta maaf mungkin kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam mungkin kajian dan juga tausiah. Kalau mungkin ada kekurangan itu pasti dari diri saya sendiri karena wajar. Ilmu saya masih sangat banyak kekurangannya. Kalau ada kebaikan itu karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tolong maafkan kalau ada mungkin kekurangan atau mungkin luruskan kalau ada kekurangan atau kesalahan. Jazakumullah khairan. Marilah kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan menjadi doa yang diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait. وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وبلاد المسلمين عامة بلدة طيبة مباركة فيها اللهم قنا شر الزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran Ustaz. Ya, terima kasih untuk seluruh para partisipan yang sudah bergabung. Insya Allah kita akan rutin ketemu, mudah-mudahan setiap hari Sabtu pagi. Mohon untuk bantuannya share ke yang lainnya ya, supaya acara ini banyak dirasakan manfaatnya untuk orang lain.
Akhir kata, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini masih ada kekurangan, ada kendala teknis. Insya Allah kita akan melakukan perbaikan untuk berikutnya. Terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah rekaman acara ini juga akan kita upload di channel PC Al-Irsyad Al-Islamiyah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk kelas meeting. Mungkin linknya bisa di-share ya. Linknya untuk kajian tidak berubah ya. Untuk kapanpun linknya akan kita buat fix. Silakan nanti linknya kita akan terus pakai yang ini. Yang di YouTube. Oh ya, yang di YouTube nanti kita akan share via WA dan grup WhatsApp juga. Iya. Keren.